أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'da. Teman-teman semua, kembali di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang Lailatul Qadar. Sebagaimana surat yang saya baca tadi, surat Al-Qadar. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Nah, apakah yang dimaksud dengan menurunkan Al-Qur'an itu yang diturunkan kepada Nabi atau bagaimana? Yaitu bahwa di tafsir ini, suatu tafsir ini disebutkan wal muradu inzalil Qur'an, yaitu inzaluhu minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, adalah bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Thumma nazzala bihi Jibril ilal ardi fi muddati 23 sanatan. Kemudian setelah itu Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara periodik, secara bertahap. Jadi, dari lauhil mahfuz diturunkan ke ilas sama'id dunya, ke langit dunia, itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Kita mengenal bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, kan seperti itu. 1000 bulan itu bisa dihitung kalau misalnya 1000 dibagi 12, setahun itu kan ada 12 bulan, itu ketemunya 83 sekian tahun. Artinya orang yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar, maka dia seperti beribadah 83 tahun, akan lebih baik. Di dalam suatu tafsir ini disebutkan, kenapa kok Allah memberikan Lailatul Qadar ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tetapi ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Kanjeng Nabi matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau jadikan umatku aksorul umami a'maron. Ya Allah, Engkau jadikan umatku ini umat yang paling pendek umurnya. Wa aqalluha a'maran, kemudian amalnya itu cuma sedikit. Umurnya pendek, amalnya sedikit. Kan kita kalau melihat umat-umat terdahulu, misalnya umurnya panjang, Nabi Nuh aja umurnya ketika jadi nabi kan 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Alfasanatin 1000 tahun illa khamsina, kecuali 50. Jadi 950 tahun. Umurnya panjang, pasti ibadahnya banyak. Itu yang taat tentunya ya. Kalau yang maksiat berarti ya maksiatnya banyak. Lah Nabi matur kepada Allah, ya Allah, Engkau jadikan umatku ini sudah umurnya pendek, amalnya sedikit pula. Ya, sholat 5 waktu kan aslinya 50, dikorting jadi 5, itu berarti kan sedikit banget. Kira-kira seperti itu. Fa'atahullahu Lailatul Qadri. Kemudian Allah memberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Lailatul Qadar. Untuk apa? Supaya amalnya Nabi Muhammad dan umatnya ini, meskipun umurnya pendek, amalnya sedikit, tetapi karena dilipat gandakan, maka
bisa melebihi amal ibadahnya umat-umat terdahulu yang umurnya itu panjang-panjang. Wa qala, kemudian Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairun laka wa li ummatika min alfi syahrin. Lailatul Qadar ini wahai Muhammad lebih baik bagi dirimu dan juga umatmu, lebih baik daripada 1000 bulan. Jahid fi hadzalika rajul. Qala. Ya, makanya kemudian kita pada malam Lailatul Qadar ini, masalahnya kita nggak tahu ya kapan Lailatul Qadar itu, masalahnya nggak tahu. Kita disuruh mencari. Semuanya sudah tahulah kapan Lailatul Qadar itu. Jawabannya adalah ya nggak tahu. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat-isyarat bahwa kita disuruh mencari Lailatul Qadar ini pada Ashrul Awakhir, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keyakinan yang kita pegangi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya bahwa Lailatul Qadar itu masih ada setiap tahun di bulan Ramadan. Bukan hanya malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Kalau Lailatul Qadar hanya terjadi sekali ketika Al-Quran diturunkan waktu itu, tentu Nabi tidak menyarankan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga sebagaimana kita tahu, kita disarankan untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil dan seperti itu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ ada kalimat tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikat dan ar-ruh itu turun. Lah siapa itu malaikat? Malaikat ya malaikat itu, tapi ar-ruh ini siapa? Yang dimaksud ar-ruh adalah waqad ikhtalafa fil murad birruhuna wa dhahiru annahu Jibril alaihissalam. Memang beda pendapat, tetapi umumnya para mufassir itu menyebutkan bahwa ruh itu adalah malaikat Jibril. Jadi ini dinukilkan dari ayat nazala bihir ruhul amin. Kemudian qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Jadi malaikat Jibril ini memiliki nama lain Ruhul Amin dan Ruhul Qudus. Kemudian fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa para malaikat itu turun, dan juga malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat juga turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini disebutkan bahwa yang dimaksud salamun hiya hatta matla'il fajr ay hiya salamun min awal yaumiha ila tulu'il fajri tasallama fiha tusallimu fihal malaikatu 'alal mu'minin. Yang dimaksud salamun ya hatta matla'il fajr adalah bahwa para malaikat itu tadi yang turun tadi, mereka memberikan ucapan salam kepada orang-orang mukmin, terutama orang-orang mukmin yang melakukan ibadah hatta matla'il fajr, sampai pagi, sampai terbit fajar. Karena itu saya dapat penjelasan dari guru saya ketika mondok dulu. Kalau mencari malam Lailatul Qadar itu, meskipun misalnya nggak bisa di malamnya, paling tidak menjelang sahur atau menjelang fajar muncul itu kita sempatkan untuk sholat 2 rakaat misalnya, atau membaca tasbih atau membaca istighfar atau ibadah apa saja. Karena itu tadi, kalau kita nggak bisa dapat kebahagiaan di awal, maka di akhir kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena mendapatkan bagian, karena apa? Karena salamun ya hatta matla'il fajr. Salam, ucapan salam dari para malaikat itu akan diberikan kepada orang-orang mukmin hatta matla'il fajr, sampai muncul fajar. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir selesai menjalankan ibadah Ramadan. Masih ada waktu untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar ini. Untuk apa? Untuk memenuhi harapan Nabi. Nabi kan memohon kepada Allah, curhat kepada Allah, ya Allah, nah ini umatku ini umurnya pendek, amalnya sedikit, maka kemudian dikasih Lailatul Qadar. Nah, kita yang sudah diperjuangkan oleh Nabi itu jangan menyia-nyiakan. Mari kita gunakan untuk menambal umur kita yang pendek dan menambal amal kita yang sedikit. Kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
Itulah sedikit penjelasan tafsir Quran surat Al-Qadr yang saya kira momennya pas dengan Ashrul Awakhir ini. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya, dan semoga kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.